Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita kembali memuji dan senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita sehingga kita bisa untuk berkumpul dalam rangka melanjutkan kajian kita yang pembahasannya masih seputar tauhid. Pada beberapa pertemuan yang lampau kita sudah menjelaskan tentang pembatal tauhid, diantaranya adalah kekufuran. Sekarang kita akan membahas yaitu hal-hal yang mengurangi nilai tauhid. Dia tidak batal tapi bisa mengurangi. Mungkisatut tauhid. Mungkisatut tauhid ini adalah perkara-perkara yang bisa mengurangi nilai tauhid seseorang. Di dalam fasal yang pertama di dalam bab ini yaitu al-wasailul lati tusilu ila syirkil akbar. Wasilah yang bisa menyampaikan seseorang melakukan syirik besar. Berarti kan dia belum sampai syirik besar. Ini hanya wasilahnya saja. Berarti orang ini tidak keluar dari agama, tapi nilai tauhidnya berkurang. Sebagaimana juga syirik besar ini merupakan dosa maksiat kepada Allah yang paling besar. Oleh karenanya Allah dan Rasulnya mengharamkan setiap ucapan ataupun perbuatan yang mengarah kepada syirik besar. Terkadang kesyirikan itu bisa melalui ucapan seseorang, atau bisa melalui perbuatan. Kalau perbuatan banyak. Kalau di antara ucapan itu misalnya, seperti kalaulah bukan karena anjing itu misalnya, mungkin rumah itu akan kemalingan. Ini termasuk syirik. Jadi penisbatan kepada makhluk tidak kita nisbatkan kejadian sesuatu itu kepada Allah, maka itu termasuk ucapan syirik kepada Allah. Kemudian perbuatan, kalau perbuatan banyak, contohnya di antara syirik itu seperti memasang sesajen misalnya, sesajian. Ada sesajen itu diperuntukkan untuk laut, ada untuk gunung, ada untuk pohon, dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah perbuatan syirik yang bisa menyebabkan seseorang tersebut jatuh ke dalam syirik besar. Tayyib. Di sini dijelaskan, ada satu riwayat dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan tentang begitu jelasnya agama ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul begitu bersemangatnya dia menunjuki umatnya
harisan ala hidayati ummati. Dia betul-betul bersemangat. Wa salamatihi min kulli yakunu sababan fi halakiha. Ya. Dia bersemangat untuk menyelamatkan umatnya itu dari segala bentuk ya menjadi sebab binasanya umat tersebut. Ya. Jadi Nabi menjelaskan semuanya. Saking jelasnya agama kita, ya, mulai dari hal yang terkecil sampai kepada perkara yang paling besar dalam agama itu sudah dijelaskan oleh Rasul semuanya. Ya. Apa kata Abu Dzar di dalam menyikapi hal itu? Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa huwa yadhkuruna minhu ilman. Rasul meninggalkan kami, nah kita gitu ya. Kalau di sini sebutkan ya tarakana ini bisa kami bisa kita. Ya kita ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan tidaklah ada seekor burung yang membolak-balikkan sayapnya di udara, melainkan Rasul telah menjelaskannya kepada kita. Rasul telah menjelaskan hal itu saking detailnya begitu. Sampai mengenai sayap burung saja pun dijelaskan. Ya. Qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar melanjutkan, Rasul bersabda, ya. Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nari illa buyyina lakum. Ya. Tidak ada satu perkara yang tersisa yang bisa mendekatkan kalian ke jannah, itu surganya Allah, dan tidak pula satu perkara yang bisa menjauhkan kalian dari neraka illa buyyina lakum, melainkan telah dijelaskan kepada kalian. Ya. Makanya diturunkan Allah surat Al-Yauma Akmaltu Lakum itu menunjukkan bahwasanya kesempurnaan Islam. Ya. Sudah tidak perlu lagi ditambah, tidak perlu lagi dikurangi. Mulai dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda dalam hadis yang telah sahih ya, dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim di sini. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya innama mathali wa mathalun nas kamathali rajulin istawqada naran falamma adha'at ma hawlahu ja'ala al-farrash ya wa hadhihi ad-dawwab allati taqa'u fi an-nari yaqa'na fiha faja'ala ar-rajulu yahjuzuhunna wa yaghlibnahu ya fayaktahimna fiha fa ana akhidun bihijzikum anin nar halumma anin nar fataghlibuni taqahhamuna fiha ya. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, permisalan aku kata Nabi ya, dan orang permisalan aku itu seperti seseorang yang menyalakan api. Ya. Permisalan diri Rasulullah SAW ya, itu tak ubahnya seperti seseorang menyalakan api. Ya. Ketika api itu menyala, maka teranglah yang ada di sekitar tempat api tersebut. Lalu datanglah kupu-kupu dan datanglah binatang-binatang melata. Ya. Jadi mulai dari kupu-kupu sampai binatang melata pun sudah mulai mendekati api ini. Ya. Sehingga mereka itu terbakar oleh api tersebut. Ya. Namanya binatang kan nggak tahu, dia masuk aja nyelonong gitu. Karena tempat itu terang. Ya. Faja'ala ar-rajulu ya yahjuzuhunna. Datanglah seorang laki-laki itu ya menyingkirkan binatang-binatang yang datang ini dari api tersebut. Fayaghlibnahu, sementara ya saking banyaknya binatang-binatang itu, maka laki-laki itu pun kalah. Tidak bisa menyelamatkan binatang-binatang yang masuk ke dalam api tersebut. Lalu mereka pun terjerembab ke dalamnya. Wa ana kata Nabi, dan aku akhidun bihijzikum. Ya, aku adalah orang yang datang untuk menyelamatkan kalian anin nar, dari neraka. Aku ini
adalah utusan Allah katanya untuk menyelamatkan kalian dari api neraka. Ya. Halumma anin nar katanya. Ayo menjauhlah kalian dari api itu, menjauh. Ya. Fataglibuni, sementara kalian menyelisihiku. Ya, kalian menyelisihiku kata Nabi. Ya. Taqahhamuna fiha. Ya. Lalu kalian itu terjerembab ke dalam api tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang untuk memberikan penjelasan kepada kita mana hal-hal yang bisa menyebabkan kita keluar dari agama kita dan mana hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan. Semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi namun ya terkadang yang namanya manusia memiliki nafsu, memiliki keinginan, maka terkadang dia melakukan sesuatu yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam hama janabat tauhid min kulli ma yahdumuhu aw yanqusuhu. Himayatan muhkamatan. Wa sadda kull tariqin yuaddi ila syirki walau min ba'idin. Apa katanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berusaha untuk menyelamatkan manusia dari sisi prinsipnya. Ini yang pertama, makanya Nabi itu datang yaitu menjelaskan perihal keyakinan, yaitu tentang keimanan, ya. Jadi Rasul itu datang menjelaskan hal itu kepada kita untuk apa? Untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan atau barangkali dari hal-hal yang bisa menyebabkan tauhid kita itu berkurang. Ya, keimanan kita tadi berkurang. Ya. Jadi apa katanya sini? Wasadda kulla tariqin yuaddi ila syirki walau min ba'idin. Jadi Nabi betul-betul menutup semua celah, ya, menutup semua jalan yang bisa membawa seseorang kepada syirik besar. Ya. Ditutupnya semua. Ya. Walaupun dia lakukan itu dari kejauhan. Ya kan sudah jauh tuh, sudah berapa ratus tahun bahkan ribu ya. Lebih dari 1400 tahun yang lalu Nabi sudah menjelaskan hal itu kepada kita. Li'anna man sara 'ala darbi wasala. Kenapa demikian? Karena barang siapa yang berjalan di atas rel, maka dia akan sampai. Ya, manjadda wajada, man sara 'ala darbi wasala. Itu istilah pepatah Arab itu ya. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Siapa yang berjalan di atas rel, dia akan sampai. Tapi kalau di luar rel, nggak nyampe. Ya ibaratnya kereta api itu kalau keluar rel ya nggak bisa jalan dia. Nah, rel itu sudah dibuat oleh Rasul. Ini relnya, ini relnya. Makanya di dalam hadis yang panjang disebut oleh Rasul ya. Di antaranya itu adalah khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman khattan. Ya, pada suatu hari Nabi menggariskan satu garis di tanah untuk kami, kata para sahabat. Di garis Nabi begini. Kemudian dia mengatakan, hadza siratum mustaqim. Ya, inilah jalanku yang lurus. Hadza siratim mustaqim. Inilah jalanku yang lurus. Kemudian summa khatta khututan an yaminihi wa an shimalih. Lalu Nabi membuat garis-garis kecil dari arah kanan dan arah kiri, garis lurus tadi. Wahadhihi khutut katanya. Ini adalah garis-garis. Ya. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaih. Tidak ada satu jalan di sana melainkan di sana ada setan yang mengajak manusia untuk menempuh jalan tersebut. Ya. Ini sudah jelas oleh Nabi. Jadi siapa saja yang mengambil jalan selain jalannya Rasulullah SAW, maka dia akan keluar rel. Karena relnya sudah dibuat. Ya. Makanya para sahabat ketika mereka mendapatkan perintah-perintah dari Nabi, ya, perintah-perintah dari Allah, mereka sudah tidak lagi bertanya. Mereka cukup menjalankan dan mengimani. Ya. Beda sama orang sekarang. Kan kalau sekarang itu dikasih tahu masih ngeyel. Nah, jangankan untuk mengimaninya, menjalankannya pun jauh sekali. Ya. Kalau mereka dulu tidak, ya. Mereka diajarkan oleh Rasul, begitu dapat dari Rasul langsung, ya, nggak ada istilahnya ditanya-tanya lagi. Ya.
Wa li'anna syaitana yuzayyinu lil insani amalas su'. Karena memang setan-setan itu senantiasa memperindah perbuatan buruk itu bagi manusia. Sengaja dia memperindah perbuatan buruk itu. Ya. Kalau setan memang kerjanya seperti itu. Makanya dulu tersesatnya umat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam itu karena perbuatan buruk itu diperindah oleh setan. Ya. Jadi begitu meninggal orang-orang soleh di antara mereka, ya setan pun datang. Itu orang-orang soleh kan banyak jasanya kepada kalian katanya. Kalian buatlah gambarnya dulu, sketsanya. Digambar yang ahli, ya, taruh dibawa ke tempat ibadah. Ya, lama-lama bukan lagi sketsa, dibuat patungnya. Lambat laun disuruh setan, bawa kalian minta. Itu kan bentuk wujudnya yang ada di dunia ini. Dia kan sudah nggak ada. Nah, itu bentuk wujud dia, minta sama dia itu. Akhirnya mulailah orang-orang ketika itu meminta kepada patungnya orang-orang saleh tersebut, maka terjadilah kesyirikan. Ya. Jadi setan itu memang kerjanya memperindah sesuatu yang buruk itu kelihatan baik. Ya. Makanya orang kalau beralasan hanya baik, ya bukan karena benarnya, ini masih keliru. Makanya kalau dicegah misalnya amalan ini sebenarnya nggak ada contohnya dari Nabi. Ini kan baik. Ya, orang kan beralasannya karena baik. Sebenarnya baik itu belum tentu jadi dalil. Tapi kalau benar, walaupun tidak baik bagi kita, tapi itu kebenaran, maka itulah yang baik. Ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Orang kan kalau beralasan tuh kalau dikatakan ini kan nggak ada nih diamalkan Rasul, kenapa kok diamalkan? Ini kan baik katanya. Ya, jadi tidak cukup hanya baik semata, tapi butuh benar. Wa yatadarraju bihi minas su'i ilal aswa'i syai'an fa syai'an hatta yukhrijahu min dairatil islami bil kulliyah. Ya. Sehingga setan itu memperindah sesuatu yang buruk tadi menjadi indah di mata manusia, sehingga bergeserlah sedikit demi sedikit ke atas yang jelek tadi, ya, sedikit-sedikit demi sedikit bertambah buruk. Ya. Keburukan itu terus meningkat. Sampai-sampai ya keburukan itu mengeluarkan seseorang yang melakukannya tadi dari Islam secara kafah, secara menyeluruh, bil kulliyah. In istata'a ila dzalika sabila faman in qada lahu wattaba'a khutuwatahu ya khasara dunya wal akhirah. Ya. Jadi barang siapa yang mengikuti ajakan-ajakan setan itu yang memperindah semua perbuatan buruk tersebut, ya, maka orang tersebut akan merugi dunia akhirat, ya. Khasar dunia wal akhirah. Dia akan rugi. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti tuntunan Nabi. Makanya yang paling dikhawatirkan nanti, ya, orang yang tidak mau mengikuti tuntunan Nabi itu, baik dalam berakidah, berprinsip maupun beribadah, ini tidak bisa meminum air telaganya Nabi. Sama sekali tidak. Karena nanti akan datang rohtun itu ya sekelompok orang. Datang itu nanti ke telaga Nabi, ya mau ngambil minum tuh, ya. Langsung dilarang oleh malaikat yang menjaganya. Diusir, sana pinggir gitu. Kemudian Nabi mengatakan tilka ummati katanya. Ya, itu umatku itu, kenapa kok diusir? Kira-kira seperti itu. Ya, lantas malaikat itu mengatakan, sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Artinya setelah meninggalnya Rasul, banyaklah penyimpangan-penyimpangan, baik dalam prinsip beragama ataupun di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada seseorang tabi'in, ya, seorang tabi'in yang mana dia itu pernah memiliki keyakinan yang menyimpang, ya. Keyakinan Khawarij, ya. Orang-orang Khawarij ini mengkafirkan pelaku dosa besar, ya. Jadi kalau orang berjudi, mencuri, berzina, bunuh diri, ini katanya kafir, keluar dari Islam. Ya. Lantas dia bertemu dengan seorang sahabat, ini di akhir-akhir zaman sahabat, ya, seorang tabi'in. Dia jelaskan semua ayat-ayat tentang orang kafir khalidina fiha. Orang-orang kafir khalidina fiha, ya, dalam neraka.
Orang-orang kafir itu kekal dalam neraka. Itu dijelaskan banyak ayat yang dibacakan oleh tabi'in ini kepada sahabat itu. Lantas sahabat itu mengatakan, apakah ya kamu itu lebih paham tentang ayat tersebut daripada saya? Gitu. Ya, ini kedengaran agak sombong. Tapi dia ingin meluruskan pemahaman tabi'in ini. Apakah kamu lebih tahu tafsirnya ayat itu daripada Rasulullah? Apa kata tabi'in tersebut? Tentu saja tidak. Kamu jelas lebih tahu. Akhirnya dia jelaskan bahwasanya ayat-ayat yang berkaitan ya kafir yang kekal di neraka itu adalah orang-orang yang sudah keluar dari agama. Tapi kalau pelaku dosa besar ya tidak bisa dikafirkan. Tahta masyiatillah dia bilang. Itu di bawah kehendak Allah. Boleh saja nanti dia disiksa dulu, habis nanti dosanya baru dipindahkan ke surga. Boleh saja dia dapat syafaat dari Nabi atau syafaat dari orang-orang soleh lainnya atau dari teman solehnya, ya, atau diampuni Allah sekaligus, boleh saja, ya. Nah, akhirnya dia mengatakan, ya, dia bersumpah mulai saat itu dia tidak lagi meyakini pemahaman dia selama dia itu salah di dalam memahami ayat-ayat tersebut. Ya, ini menunjukkan bahwasanya memang para sahabat itu ya berusaha keras, mereka ini ingin menjelaskan sesuatu kebenaran kepada generasi setelah mereka. Ya. Makanya kalau ada orang mengatakan sekarang seperti kuburan sudah sampai di dalam Masjid Nabawi gitu ya, itu kan setelah kurunnya sahabat, udah nggak ada sahabat itu baru dimasukkan ke dalamnya. Tapi andai kata ini kalau boleh berandai-andai, andai kata kuburan Nabi itu ketika dia meninggal dan dimakamkan di tempat lain bukan di kamarnya Aisyah, kemungkinan kuburan itu akan dikeramatkan. Akan dikeramatkan orang, akan didatangi setiap hari, kan begitu. Tapi karena dalam kamar kan nggak berani orang datang. Ya, apatah lagi ketika itu kan masih zaman sahabat. Nah, setelah berakhirnya zaman sahabat, maka bergantilah zaman tabi'in. Ya. Di zaman tabi'in inilah peluasan masjid oleh salah satu raja dari Mesir ketika itu memperluas masjid Nabawi. Ya, akhirnya mau tidak mau area kuburan yang tiga ini, ya, Rasulullah, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum masuklah ke dalam area masjid tersebut. Kemudian para ulama ketika menyikapi perbuatan raja tersebut, maka mereka berusaha membuat bentuk kuburan itu segitiga. Ini kenapa kok dibuat segitiga mengarah seperti ini arah ke kiblat? Karena kalau dibuat mendatar seperti ini itu bakalan banyak orang sholat di belakang kuburan itu. Ya, akhirnya dibuat lebih ke sifatnya segitiga seperti itu agar tidak banyak orang yang datang ke situ. Itu pun memang dijaga sampai hari ini kan begitu. Ya. Jadi jangan beralasan kita bahwasanya kuburan yang ada di dalam itu lantas boleh kita membuat kuburan di tempat lain di dalam masjid. Ya. Ini tidak bisa menjadi alasan dan itu pun tidak disetujui oleh para sahabat. Tidak ada yang setuju sahabat untuk dimasukkan ke dalam area masjid. Tapi setelah kurun mereka generasi mereka itu habis, maka mulailah generasi-generasi berikutnya itu mengubah semuanya. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Tayyib. Walidzalika lamma asa katsirun minal muslimina nabiyahum Muhammad ibnu Abdullah bi fi'li ba'dil umur allati nahahum anha wa hadarahum minha wattaba'u khutuwati syaitan alladhi zayyana lahumul batila wa da'ahum ilaihi hatta dhannu annahum 'alal haqqi ma'a mukhalafatihim wa ma'siyatihim sharihah lin nabi sallallahu alaihi wasallam adda bihim dzalika ila al-wuqu'i fi syirkil akbar al-mukhrij minal millah. Jadi katanya di sini ya, ketika kaum muslimin sudah mulai banyak bermaksiat kepada nabi mereka. Ya. Nyatanya nabi juga banyak bermaksiat kepada nabi. Kenapa? Karena banyak yang tidak menjalankan sunnahnya. Ya. Terkadang ya dianggap sesuatu tersebut baik padahal tidak pernah dilakukan oleh nabi. Ya. Datanglah orang-orang yang yang merasa risih ya apabila kita mengatakan perbuatan-perbuatan yang tidak ada dalam hadis itu dilakukan sekarang, oh itu tidak ada di zaman Nabi. Kalau gitu kamu ceramah jangan pakai mic katanya. Karena mic nggak ada zaman Nabi katanya.
kalau ini kan bukan masuk ibadah. Yang diceritakan kan ibadah begitu. Nah, ini harus kita cermati, kan banyak nih sekarang dai-dai yang membantah ya amalan-amalan yang tidak ada contohnya tadi, itu mereka anggap kan satu perbuatan yang tidak ada zaman Nabi dan itu boleh begitu. Nah, seperti berkendaraan misalnya. Ya. Kalau gitu kamu naik haji nggak usah pakai pesawat, pakai unta kamu katanya, biar sebulan pun nggak nyampe katanya. Nah, sambil-sambil emosi lah dia ya kan. Nah, ini nggak termasuk, ya. Itu bukan masalah ibadah, itu malah wasilah, ya. Bahkan mohon maaf, pesawat itu bisa jadi wajib, bisa. Dari mana? Itu dari kaidah. Ada kaidah dalam agama, ya. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apabila sesuatu tersebut tidak dilakukan untuk mencapai satu kewajiban, ya, maka itu bisa menjadi wajib. Pesawat menjalankan kewajiban ke Mekah misalnya, harus pakai pesawat, iya, pakai pesawat itu wajib, ya, kan begitu. Jadi bisa ada kalanya menjadi wajib begitu. Jangan katakan itu sesuatu perkara karena tidak ada zaman Nabi lantas suruh naik unta. Nah, ini nggak cocok karena itu bukan perkara ibadah. Ya, tapi bisa saja itu menjadi satu amal ibadah, jadi ibadah mahdhah bagi sebagian orang. Ghairu mahdhah, ibadah ghairu mahdhah bagi sebagian orang. Ya, tergantung niatnya. Kan begitu. Ya. Sama pakai mic. Niat kita untuk apa? Biar tersampaikan, ya. Tidak perlu kita teriak-teriak menyampaikannya, dengan suara pelan saja sudah bisa dengar semua. Maka ini bisa saja ada kalanya menjadi wajib. Ya. Bukan lagi hanya sekedar tidak ada zaman Nabi, ya. Tapi terkadang ya kias yang mereka lakukan, yang mereka buat itu tidak sesuai dengan kias di dalam agama. Nah, ini susahnya. Padahal itu yang ngomong-ngomong tuh dokter itu, ya. Nah, entah dokter apa, nggak tahu kita. Nah, entah buku apa yang dia baca, dengan siapa dia belajar, kita nggak ngerti gitu. Tapi itulah kenyataannya sekarang, ya, banyaknya dai-dai yang ingin menyesatkan umat dari agamanya sendiri. Ya. Tayyib. Jadi nyatanya, ya, ketika banyak kaum muslimin yang bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatan, ya, sebagian perkara yang telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah diperingatkan oleh Nabi darinya, wattaba'u khutuwati syaitan, lalu mereka itu mengikuti langkah-langkah syaitan, ya, yang telah memperindah kebatilan, ya, memperindah kebatilan itu bagi mereka, sehingga setan itu mengajak mereka kepada kebatilan tersebut sampai mereka mengira bahwasanya itu adalah kebenaran. Nah, ini kan banyak ini, ya, seolah-olah itu adalah kebenaran, ya. Makanya terkadang, ya, orang mengatakan kalau dalam agama itu kan musik haram begitu. Ya. Memang agak sakit kedengaran bagi orang yang cinta musik. Ya. Tapi musik itu melalaikan. Nah, datang pula dai-dai itu mengatakan, oh itu tergantung musiknya. Kalau musik Islami, ada pula musik Islami. Ya. Ada musik Islami kan nggak ada. Ya. Padahal musik ini itu setara dengan zina, riba, kan begitu. Berarti ada riba Islami juga berarti. Ya. Ini kan harus kita pasang nalar yang benar begitu. Ya. Oh, itu kan tergantung liriknya. Kalau liriknya itu Islami, ya, nggak apa-apa katanya. Padahal lirik-lirik lagu itu bisa menjadikan kita jauh dari zikrullah. Jauh dari zikrullah, itu pasti. Ya. Sibuk dengan lagu-lagu dan nyanyian yang diharamkan di dalam ajaran agama kita. Ya. Tapi memang sangat sedikit sekali orang yang bisa memahami itu dengan hati yang bersih. Kenapa? Karena dia lebih didominasi hawa nafsunya sehingga itu ditolak mentah-mentah. Ya. Kan rata-rata dai yang menghalalkan musik itu memang tukang nyanyi. Iya kan? Sedikit-sedikit dia sholawatan. Itu kerjanya itu. Ya. Tayyib. Sehingga, ya, mereka menganggap satu kebatilan yang diperindah oleh setan tadi itu adalah kebenaran, ya, di samping mereka menyelisihi dan bermaksiat yang jelas kepada Nabi Muhammad SAW, ya, yang menyebabkan mereka itu
terjatuh ke dalam syirik besar yang bisa mengeluarkan dari agama. Ya. Ini kan wasilah sebenarnya. Semuanya wasilah. Kita bicara tentang mengurangi nilai. Jadi kalau wasilah itu belum sampai ke syirik besar memang, tapi bisa jatuh ke dalam syirik besar kan begitu. Jadi semua wasilah-wasilah itu bisa mengurangi nilai tauhid. Ya, nanti akan dijelaskan satu persatu insyaallah ya. Ada di sini disebutkan salasan ya. Min ahammil wasail allati tusilu ila syirki wa tuqi'ul muslim fihi ya. Wallati hadzara minha nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil mabahithil atiyah ya. Jadi ada 3 wasilah yang bisa menyampaikan seseorang muslim melakukan kesyirikan ya. Padahal Nabi SAW telah memberikan peringatan kepada kita akan hal itu ya. Pembahasan yang pertama ya, wasilah yang pertama adalah al-ghulu fis shalihin ya. Ini wasilah yang pertama ini yang bisa menyebabkan orang tersebut jatuh ke dalam syirik besar. Ghulu terhadap orang soleh. Ghulu itu adalah sikap berlebihan. Ya, sikap berlebihan. Jadi kalau ada orang soleh, sikap berlebihan kepada orang soleh inilah yang bisa menyebabkan seseorang melakukan kesyirikan. Ya, di zaman dulu, sejak zaman nabi-nabi, ya sebelum Nabi kita Muhammad SAW kan, itu karena ghulu kepada orang-orang soleh. Ya. Kalau sekarang kan begitu. Ya. Diajari kita harus hormat kepada guru misalnya, tapi kebablasan sampai cium kaki, ya lewat depan gurunya nunduk-nunduk, ini nggak boleh, ya. Kalau masalah cium tangan, ya itu ada khilaf di dalamnya, ya ada khilaf. Tapi kalau sampai saking memuliakan gurunya, ya begitu gurunya lewat nunduk semua, ini diharamkan. Kenapa? Karena Nabi SAW sendiri pun dia tidak mau diagung-agungkan seperti itu. Ya, ketika beliau datang, para sahabat berdiri, langsung dicegah tuh, ya oleh Nabi. Padahal Nabi, ya, enggak harus berdiri begitu. Ya. Bahkan Nabi yang mengucapkan salam kepada mereka, bukan harus mereka dulu yang mengucapkan salam, karena ada aturan-aturan mainnya. Ya, yang salam itu yang kecil ke yang besar, ya, yang sedikit ke yang banyak, kan gitu. Ya kalau Nabi datang sendiri, sahabat ada dalam masjid, mereka tidak mengucapkan salam, malah Nabi yang mengucapkan salam, mereka jawab salamnya kan begitu. Ya, ada aturan mainnya, bukan karena Nabi datang, oh harus kita yang mengucapkan salam, ya enggak. Ya, andai kata Nabi membiarkan mereka, ya memberikan sikap lebih kepada Nabi, mungkin akan terjadilah kesyirikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa katanya di sini? Ya, ghulu fis shalihin, yaitu sikap berlebihan kepada orang soleh. Laqad hadzara Nabi SAW minal ghului ala wajhil umum. Nabi telah memberikan peringatan tentang ghulu ini ya secara umum katanya. Apa katanya? Ya, iyyakum wal ghulu wa inna mahalaka man kana qablakumul ghulu. Ya, jauhi kalianlah ghulu, sikap berlebihan kata Nabi. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena sikap berlebihan. Ya. Semua sikap berlebihan itu memang nggak bagus. Ya. Apa saja pun nggak bagus. Ya. Kalau sudah namanya lebih, makan lebih nggak bagus. Tidur lebih nggak bagus. Ya. Ya. Pokoknya semua yang berlebih itu nggak bagus gitu. Ya. Apatah lagi kalau sikap berlebihan kepada orang-orang soleh. Wa thabata annal ghuluwa fis shalihin kana huwa awwalu wa a'zamu sabab, ya a'zamu sababin auqa'a bani Adam fi syirkil akbar. Ya. Ada di dalam riwayat yang telah sabit bahwasanya ghulu terhadap orang-orang soleh ini atau sikap berlebihan kepada orang-orang soleh ini adalah itu awal dan sebab yang paling besar terjadinya syirik besar dilakukan oleh anak Adam. Iya. Ini karena apa? Karena sikap berlebihan tadi. Wa qad rawal Bukhari fi sahihi, Imam Bukhari telah meriwayatkan dalam sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu akhbara an asnami qaumi Nuh, ya, annaha sarat fil Arab. Ya. Summa qala, ya. Bahwasanya dia mengabarkan tentang patung-patung kaum Nuh, ya. Bahwasanya itu ada di Arab ketika itu. Summa qala, ya,
asma'u rijalus shalihin, lalu dia mengatakan nama-nama orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh. Ya. Falamma halaku uhiya syaitan. Ketika orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh ini wafat, ya, maka datanglah setan. Ya, datanglah setan membisik-bisikkan kepada kaum mereka. An ansibu ila majalisihim. Ya, dibisikkan oleh setan agar gambar-gambar yang mereka buat tadi dibawa ke majelis-majelis mereka. Misalnya seperti ini, dibawa tuh foto guru gitu ya. Ya. Allati kanu yajlisuna ansaban wa sammuha bi asma'ihim. Ini gambar guru kita yang ini. Nah, sekarang kan gitu gambar-gambar Habib ya. Entah Habib-Habib siapa itu. Kalau ada foto Habib tuh pakai sorban besar, pakai baju warna hijau, waduh nyaman rumah tuh. Nah ini kan sama itu. Ya. Ini terlalu berlebihan kepada manusia. Nah, kemudian fafa'alu falam tu'bad. Setelah mereka melakukan membawa ke majelisnya foto-foto tersebut, ya gambar-gambar itu, tapi belum disembah, belum. Ya. Hatta idza halaka haula, ya, sampai generasi itu sudah habis, sudah nggak ada generasi tadi yang membawa gambar tadi udah nggak ada, sudah berganti generasi begitu. Wa nusikhal ilmu pun sudah dihapuskan oleh Allah. Kalau ilmu ini kan setiap matinya ulama berkurangnya ilmu, makanya sedih kita kalau ulama itu mati. Ya, kalau ulama meninggal dunia kita sedih mestinya. Kenapa? Karena ilmu dikurangi Allah. Ya. Ketika ilmu sudah nggak ada, dikurangi, ubidat, maka disembahlah itu. Ya, yang tadi mulainya dari gambar dibuat patung lalu disembah. Ya, ini di dalam hadis ya yang diriwayatkan apa? Oleh Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Walidzalika yanbaghi lil muslim ayahdhara minat tasahul fi hadzal bab. Oleh sebab itu seorang muslim seharusnya ya dia berhati-hati dari tidak bermudah-mudah dalam perkara ini. Jangan dianggap oh ini kan foto ini saya beli, ini seharga 300.000. Ini kan hanya sekedar untuk pajangan aja. Jangan. Ya, makanya hakikatnya memajang foto pun gak boleh. Ya, bukan karena foto orang-orang yang dianggap soleh, bukan. Memajang foto pun tidak dibenarkan. Tidak masuk malaikat rahmat ke rumah kita. Ya, tidak masuk malaikat rahmat. Ya, jangan katakan pula setiap malaikat gak masuk ya. Malaikat maut masuk dia. Ya, nanti kalau dikatakan ada foto rumah malaikat gak masuk, ya pajang aja foto, gak mati-mati. Malaikat maut gak masuk. Nah, malaikat rahmat yang tak masuk. Kalau malaikat maut mau foto apapun di situ dia masuk itu. Ya. Untuk nyabut nyawa orang itu. Tayyib. Li alla yu'addi bihi au yu'addi biman yarahu wa yuqalliduhu au ya'ti ba'dahu ila al-wuqu'i fi syirril akbar. Kenapa kita jangan bermudah-mudah dalam perkara memajang foto dan lain sebagainya ini agar tidak membawa kita kepada ya perkara-perkara syirik besar, agar generasi kita tidak taklid. Ya. Kenapa? Karena sudah diangkatnya ilmu tadi, sudah dihilangkan Allah dengan wafatnya para ulama, maka nanti apa? Generasi kita jahil dalam hal itu, maka akan disembah. Ya. Oleh sebab itu juga ya, nanti pembahasannya sampai ini, ya wasilah-wasilah pada syirik besar ini tentang membangun kuburan, ya. Kenapa Nabi melarang membangun kuburan? Karena dikhawatirkan ya itu nanti bakalan disembah. Wah enggak lah, belum pernah terjadi kan gitu. Sudah banyak terjadi kuburan orang tua kita yang tidak dikenal ya nggak disembah. Tapi sudah banyak terjadi menyembah kuburan, banyak yang sujud di situ, ya berzikir-zikir di situ, baca Al-Quran di situ, sholat di situ. Ini banyak terjadi, ya. Ini semuanya adalah syirik besar. Ya. Syirik besar. Jadi wasilah biar jangan sampai terjadi syirik besar tadi, ya kuburan jangan dibangun. Kan begitu. Ya. Perintah Nabi kan hanya meninggikan tanahnya kurang lebih ya sejengkal dari permukaan tanah. Kan itu aja. Gak boleh kita kasih semen, dikasih keramik. Waduh kami mau bersedekah. Sedekah itu sama orang miskin, jangan ke kuburan.
Itu salah lagi kalau bersedekah. Siapa coba yang menikmati? Orang yang mati pun gak bisa menikmati apa-apa dengan semen yang ada di atas. Gak bisa dinikmati sama sekali. Ya, andai katalah setiap manusia yang mati sudah jutaan tahun yang lalu mati pakai semen semua. Ini udah penuh semen semua nih. Ya, bumi ini udah semen semua nih. Udah gak ada lagi, gak ada tempat pemakaman lagi sudah. Ya, andai kata, ya, tiap orang mati nggak boleh diabadikan. Sebenarnya kuburan itu apa sih gunanya? Kalau boleh kita tanya lah, kuburan itu untuk apa sih gunanya? Ada gunanya kira-kira? Berharga nggak dia ini? Orang yang mati itu sebenarnya bukan butuh material yang ada di atas kuburannya, yang butuhnya adalah doa dari kita. Itu memang butuh dia. Ya. Nggak ada gunanya. Dijual juga nggak bisa, laku nggak bakalan laku. Oh, jadi kenangan yang sudah tiada, nggak usah dikenangkan, cukup doakan saja. Ya. Wah, untuk tempat ziarah Ustadz. Ziarah itu bukan harus ke makam kerabat kita saja. Ziarah silakan ziarahi kuburan siapapun. Kuburan kafir nggak apa-apa. Orang namanya guna ziarah itu agar mengingatkan kita kepada kematian saja. Orang dalam hadis Nabi dijelaskan kok. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Ala fazuruha, kata Nabi. Tapi sekarang ziarahi kalianlah. Fa innaha tudzakirukumul maut. Karena dia bisa mengingatkan kepada kematian. Itu aja gunanya. Bukan menziarahi harus kuburan orang tua kita. Enggak. Makanya kadang repot-repotnya kita mengadakan perjalanan safar kemana? Ke kampung halaman. Hanya untuk mendatangi kuburan ayah kita. Kuburan ibu kita, kuburan kerabat kita. Enggak boleh untuk mengadakan safar hanya niatnya untuk mendatangi kuburan di tempatnya. Itu enggak boleh. Haram hukumnya. Ya. La tusyaddur rihal illa ila salasati masajid, kata Nabi. Jangan memperbanyak jalan, ya. Rihlah, jangan memperbanyak perjalanan melainkan hanya di 3 masjid saja. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Itu aja yang boleh. Lebihnya nggak boleh sebenarnya, apalagi kuburan, ya. Ini tidak datang menjelang Ramadan pulang kampung. Kenapa? Mau ziarah. Ngapain sih ziarah itu? Ya mau bersih-bersih. Alasannya kan gitu, ya. Mau bersih-bersih, ya sekalianlah baca-baca Quran di situ, kok baca Yasin. Ini sebenarnya perbuatan yang tidak ada dicontohkan, ya. Boleh tidak kita beribadah di kuburan? Nggak boleh. Baca Quran itu ibadah, nggak boleh di situ. Zikir itu ibadah, nggak boleh di kuburan. Sholat apalagi nggak boleh di kuburan. Ya, ini malah dijadikan tempat ibadah. Makanya dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya, ya, wala taj'alu buyutakum maqabir, katanya. Nggak usah jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan. Sallu fi, ya, sholatlah padanya. Waqra'ul Quran fi, dan bacalah Quran di situ. Kenapa? Karena kalau rumah yang tidak pernah sholat di dalamnya, tidak dibacakan Quran, sama kayak kuburan. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman di balik itu, berarti di kuburan tidak boleh ibadah. Itu dia. Ya, ini sekarang malah kuburan dijadikan tempat ibadah. Nah, ini dia kelirunya. Itu sebabnya Nabi melarang kita untuk membina kuburan dan membangunnya. Gak boleh. Baik itu modelnya semen atau barangkali ngasih atap, ya. Ya. Apalagi nanti dikasih pakai kamar-kamar, nyaman di situ, ada tirainya. Nah, ini membuat nyaman ini di kuburan kok nyaman gitu, ya. Lu lantas gimana ziarah itu yang benar, kan gitu pertanyaannya. Ziarah yang benar itu, ya, datang kita ini pemakaman nih. Di gerbangnya itu, bacalah di situ, assalamualaikum ya ahlad diyar, ya, udah itu aja. Kemudian lepaslah sandal kita, alas kaki dilepas di situ, nggak boleh masuk ke area pemakaman. Sampai ke dalam, tafakkur kita, bayangkan andai kata kita yang ada di dalam kuburan tersebut, ya, bayangkan bagaimana rasa takut kita kepada Allah. Itu gunanya, ya. Kemudian jangan duduk di atas kuburan. Ya. Begitu tuntunannya kalau di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Tidak ada di situ gelar tikar, ya, bawa air seceret,
Untuk apa itu gunanya? Untuk nyiram biar dingin. Ya, nah, ini masuk akal tidak itu gitu? Ya. Tambah pula lagi bawa kembang, tabur pula kembang di situ. Untuk apa gunanya itu? Tidak bermanfaat sama sekali bagi si mayit sebenarnya. Yang bermanfaat itu adalah doa. Doa harus di situ, nggak boleh di situ. Doa nanti di rumah. Doa yang boleh kita ucapkan di situ hanya ketika orang baru dimakamkan. Itu memang ada tuntunannya. Ya. Ada tuntunannya. Ya. Tapi selebih itu sudah nggak boleh. Makanya ketika ingin berdoa, doa saja dari jarak jauh. Ya. Mau dari rumah kita boleh. Oh, saya di masjid boleh, nggak apa. Di musola nggak apa-apa. Di mana lagi? Ya di mana saja. Di sekolah nggak apa-apa. Di pasar nggak apa-apa. Asal jangan di tempat yang dilarang, di WC jangan. Ya. Kan seperti itu. Nah, jadi banyak sekarang wasilah-wasilah tersebut yang bisa menyampaikan kepada syirik besar. Ya, ini harus dicegah. Sebagaimana Nabi SAW ya mengatakan tadi bahwasanya ya setelah ilmu itu diangkat maka banyaklah generasi-generasi yang tidak memahami bagaimana beragama tersebut. Di antara ghulu yang diharamkan ya kepada orang-orang soleh adalah ya sedikit ya, alladzi yusilu syirki al-mubalaghatu fi madhihim. Berlebihan di dalam memuji mereka. Ya. Kalau berlebihan memuji orang-orang soleh ini kan begitu, akhirnya apa? Kebablasan. Ya. Mungkin dan insyaallah di pekan berikutnya akan kita sampaikan ya hal tersebut karena masih banyak sekali penjelasannya. Naktafi bihadza walan naktafi bil hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.